Shalom Kenisa, selamat pagi. Mungkin ada sedikit pengumuman, ada yang kabar sukacita buat kita. Kalau cari anak-anak sekolah minggu mungkin udah gak ada lagi di dekat sini, karena mereka ada di bawah di lantai 3. Jadi mereka punya tempat yang baru, yang lebih baik lagi, yang lebih luas lagi. Dan kita berdoa supaya mereka bisa menikmati ibadah mereka di sana di pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini yang hadir online maupun offline. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, untuk kasih karunia-Mu. Maka setiap kami ada di sini ya Tuhan gak kurang satu apapun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Siapa kami ya Tuhan? Siapa kami ya Tuhan? Yang telah Kau selamatkan ya Tuhan lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan yang mulia ya Tuhan di kayu salib itu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kosongkan setiap kami ya Tuhan, kosongkan setiap pikiran kami ya Tuhan. Dan biarkan roh-Mu aja ya Tuhan yang menyala-nyala di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya apapun yang kami lakukan ya Tuhan di ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan yang kudus ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, sama-sama sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku lihat. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku lihat, ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ku Berjuang sampai akhir
kita katakan, telah kulihat. Yes. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Sama-sama kita katakan lagi sekali lagi. Telah kulihat. Yes. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Mari aku undang bangkit berdiri. Kalau pilihanku, Yesus. Sama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidupnya di dunia ini, tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. tak mau Tak mau
aku akui semua dosaku. Kau adalah setia dan adil, Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Kita mau kompromi ya Tuhan. Yes. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Thank you Jesus. Kalau pilihanku ya Tuhan, gak ada yang lain ya Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Oh. Yes. There are just some problems only God can fix. There'll be some moments that just don't make sense. I've seen it happen time and time again. There are just some problems only God can fix. There's just some battles flesh and blood can't win. There'll be some moments that just don't make sense. I can't see it now, but I'm still convinced. There's just some problems only God can fix. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Not by battle, not by fight, but by the Spirit of the living God. I've seen a breakthrough that I can't explain. I found a healing hidden in my pain. I know a dead man that was robbed the grave. I've seen some breakthroughs and I will again. Not by power. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Not by battle, not by fight, yes, but by the Spirit of the living
still a strong tower. My helper, defender, still a strong tower. Still a strong tower. Oh, someone let the people know anything is possible. No weapon will prosper. Still a strong tower. Still a strong tower. My fortress, my refuge, still a strong tower. Still a strong tower. My helper, defender, still a strong tower. Still a strong tower. Oh, someone let the devil know, tell him that he's gotta go. No weapon will prosper. Still a strong tower. Still a strong tower. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living, Spirit of the living. Not my battle, not my battle, not my fight, but by the Spirit of the living. My fortress, yes. My fortress, my refuge, still a strong tower. Still a strong tower. My helper, defender, still a strong tower. Still a strong tower. Oh, someone let the people know anything is possible. No weapon will prosper. Still a strong tower. Still a strong tower. My refuge, still a strong tower. Still a strong tower. My helper, defender, still a strong tower. Still a strong tower. Someone let the people know, tell him that he's gotta go. No weapon will prosper. Still a strong tower. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kekuatan kita Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa berdiri sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari salah satu anggota keluarga kita. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang tidak masuk akal manusia. Amin. Saya undang Bang Victor. Wow. Cancer stadium 4, paru-paru. Dengar langsung aja deh, jangan dari saya. Wow. Silakan bro. Tuhan baik banget. Salam Pak Pendeta, salam semua. Mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Victor Huta Galung, istri saya Diana yang duduk nomor 2 dari depan. Saya akan menceritakan kesaksian perjalanan saya di Lembah Kekelaman bersama Tuhan dari sakit kanker paru-paru saya stadium 4. Awal tahun 2018, saya mengalami batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Segala macam obat batuk telah saya minum. Dari antibiotik yang termurah sampai yang termahal saya minum. Istri dan ibu saya menyuruh saya untuk memeriksa ke dokter, namun saya masih belum mau. Sampai ketika saya batuk semakin parah, jalan berapa langkah sesak, mandi pun sesak, sampai di suatu ketika sedang saya mandi, saya batuk, mohon maaf, saya mengeluarkan darah. Disitulah baru saya memeriksakan ke dokter. Saya datang ke dokter umum, saya disuruh ronsen, di paru-paru saya hasil ronsennya memang ada seperti asap di tengah-tengah. Dan saya dirujuk ke dokter spesialis paru. Di situ, saya pikir ini hanya infeksi paru-paru. Saya datang ke dokter spesialis paru, saya disuruh dibiopsi. Dan memang di hasil biopsinya ada tumor di paru-paru saya. Saya pulang, saya menceritakan kepada keluarga. Dan keluarga bilang, coba kita ambil second opinion. Coba kita ke Penang, Malaysia. Dicarilah di Google, ada di Penang itu rumah sakit Mount Meriam Cancer Hospital. Memang itu rumah sakit Katolik yang khusus menangani sakit kanker. Saya pergi ke sana, saya ketemu dengan dokter, saya menjalani CT scan ulang dan dibiopsi. Dan ternyata memang hasilnya ada tumor di paru-paru saya sebelah kanan yang besarnya sudah 8 cm. Dan itu sudah menekan ke saluran pernapasan saya.
Dan yang sebelah kirinya paru-parunya sudah banyak titik-titik putih yang menutupi paru-paru saya. Dan itu sudah bermetastasis atau menyebar. Dan dokter memvonis saya menderita sakit kanker paru-paru stadium 4. Di situ saya merasa gelap dan kaki saya tidak bisa menginjak, terasa tidak bisa menginjak lantai. Hanya 2 pertanyaan saya ke dokter. Apakah saya bisa sembuh? Dokter bilang kalau stadium 4 sudah tidak bisa sembuh. Berapa lama lagi usia saya? Ya 1 tahun, ya mungkin bisa 2 tahun. Ya di situ terlintas hanya 2 orang di dalam pikiran saya, istri saya dan ibu saya. Karena saya baru 3 tahun menjalani pernikahan dengan istri saya. Jadi masih banyak angan indah yang kami akan jalani, tapi akan saya akhiri dengan waktu yang singkat. Singkat cerita, dokter, saya bilang kepada dokter, dok, saya akan menjalani pengobatan di Jakarta saja. Tapi tunggu ya, saya akan telepon ke pihak rumah sakit. Setelah menghubungi pihak rumah sakit, dokter menginformasikan kepada saya, rupa di rumah sakit itu ada program studi atau riset penelitian obat kanker dari pabrik farmasi di Amerika. Jadi kalau Bapak mau bersedia jadi sukarelawan atau sebagai volunteer untuk percobaan obat ini, nanti kami akan ajukan. Dan itu juga belum tentu disetujui, karena ini dari seluruh dunia diambil sampelnya. Jadi nanti Bapak sampelnya diambil dan DNA Bapak dikirim ke Amerika, di screening di sana, dan nanti juga akan diundi. Ya, kalau memang Bapak lolos, semua biaya pengobatan Bapak akan ditanggung oleh pihak rumah sakit. Mendengar biaya semua ditanggung oleh pihak rumah sakit, saya hanya langsung mengiyakan, ya saya bersedia. Akhirnya kami pulang, 2 minggu kemudian saya ditelepon kalau saya terpilih jadi volunteer untuk percobaan obat ini. Jadi dari 5 sampel di rumah sakit itu, puji Tuhan hanya saya yang terpilih. Dan saya di situ bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan saya menjalani pengobatan ini. Akhirnya saya menjalani pengobatan, menjalani kemoterapi seperti umumnya pasien kanker. Saya menjalaninya selama setiap 3 minggu, setiap 12 jam. Setelah berjalan 6 bulan, tumor saya mengecil dari 8 cm menjadi 4,7 cm. Berjalannya lagi kemo sampai yang ke-12, ternyata tumor saya membesar lagi. Dan dokter bilang kepada saya kalau obat ini sudah tidak efektif lagi di tubuh saya. Dan saya memasuki obat yang akan dicobakan ke badan saya, yaitu imunoterapi. Itu harus saya mesti menjalani imunoterapi itu 108 minggu atau 36 kali. Dan itu obat imunoterapi hanya 3 jam yang masuk dalam tubuh saya. Dan setelahnya itu tidak merasakan apa-apa. Kalau kemo, setelah kemo waktu itu badan saya tidak berdaya apa-apa selama 4 hari. Setelah menjalani 18 kali imuno, tumor saya turun lagi menjadi 4,2. Dan jadwal saya yang ke-19 itu jatuh pada tanggal 1 April 2020. Ternyata semua negara lockdown. Saya tidak bisa pergi ke Penang untuk melanjutkan pengobatan saya. Jadi saya hanya di rumah saja, diisolasi di rumah karena dokter bilang jangan sampai saya terkena COVID karena saya ada komorbidnya. Dan setelah rupanya berjalannya waktu, COVID berjalan 1 tahun, pihak rumah sakit menghubungi saya kalau pengobatan saya dihentikan karena sudah terlalu lama dan tidak efektif. Di situ ya saya merasa sedih, tapi ya di dalam masa COVID itu saya hanya berdoa aja kepada Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan di dalam sakit saya, biarlah saya sanggup menjalani semua ini tanpa adanya pengobatan. Singkat cerita, COVID berjalan 2 tahun sampai 3 tahun 6 bulan. Saya tidak berobat ke dokter, tidak minum obat apapun juga. Dan waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan beri kesempatan saya hanya untuk memeriksakan saja, tidak untuk berobat, untuk memeriksakan diri saya ke Pineng, untuk mengonfirmasi kalau saya sudah sembuh. Akhirnya saya dikasih kesempatan oleh Tuhan, di 8 Oktober bulan lalu, saya diizinkan pergi ke Pineng, saya memeriksakan lagi ke sana, dan saya mengambil darah lagi di lab, dan saya menjalani CT scan, dan saya bertemu dengan dokter. Dokter bilang kalau hasil CT scan-nya itu cuma tinggal 1 titik di paru-paru saya, itu 0,5 cm. Dan itu juga bukan kanker. Dan senyawa kanker, zat kanker yang di darah saya juga sudah bersih.
Puji Tuhan, saya mengucap puji syukur, praise the Lord. Begitu besar kuasa Tuhan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi itulah pengalaman hidup saya dalam rembah kekelaman. Ada 2 ayat firman yang menguatkan saya, bisa ditampilkan. Di Roma 12:12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan ayat Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi itulah, saya hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena memang saya tidak punya kekuatan apa-apa, hanya itu. Memang kita banyak permasalahan, banyak persoalan-persoalan, banyak itu hanya berserah saja kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun atau menjawab semua doa-doa kita. Dan satu lagi yang menguatkan saya di Mazmur 9 ayat 2, ya waktu komsel di Patra hari Kamis yang lalu, Ibu Meda sharing firman, aku mau bersukacita, bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Jadi saya mau mengucap puji syukur dari hati saya yang dalam kepada Tuhan Yesus, karena saya telah diberi kesempatan hidup yang kedua. Akan saya pakai kehidupan saya ini untuk memuliakan Tuhan, dan akan menjadi saksi bagi banyak orang, khususnya bagi orang penderita, pejuang-pejuang, warrior kanker. Dan biarlah saya juga semakin setia dan taat akan iman dan kasih saya. Itulah saksian saya. Semoga memberkati yang mendengarnya semua. Haleluya, amin. Pak Victor, sekarang saya mau Pak Victor berdoa untuk kita semua. Ya, kita nggak tahu di dalam tubuh kita ada sakit penyakit apa. Tapi kita berdoa pada pagi hari ini, ada jamahan Tuhan kepada tubuh kita. Sakit yang tersembunyi, sakit yang tidak tersembunyi, apakah itu tumor, cancer, Tuhan berikan kesembuhan pada pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan sudah berikan kesembuhan kepada Pak Victor, Tuhan akan berikan kesembuhan kepada kita semua. Oleh karena kita akan transfer kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah berikan pada Pak Victor kepada kita semua. Silakan Pak Victor akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Kau hadir di tempat ini Bapa. Bapa, saya berdoa untuk keluarga besar GB Kinasa yang ada di sini maupun yang menonton di live streaming YouTube. Berdoa juga untuk Opung Olive yang kini juga sedang berada di rumah sakit. Bapak, biarlah Kau jamah semua yang saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Kau berikan mereka kekuatan, ketenangan, kesembuhan, kedamaian, dan hati yang penuh dengan sukacita di dalam menjalani sakit penyakitnya. Bapak, dengan bilur-bilur darah Yesus, Kau jamah tubuh mereka Bapak. Kau sembuhkan, Kau gantikan dengan sel yang baru, sehat, yang kuat, dan yang baik Bapak. Terima kasih untuk mujizat kesembuhan yang Kau berikan kepada yang sedang dalam kondisi sakit apapun itu juga Bapak. Kau baik, amat baik. Kau akan mendengar segala doa-doa permohonan dari kami semua Bapak. Dan mujizat kesembuhan akan terjadi. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Haleluya, haleluya. Silakan Mario. Oh Tuhan baik. Shalom. Horas. Karena ada Pak Sastra jadi harus pakai bahasa Batak. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Pak Victor ya. Tapi sebelum kita masuk ke persembahan, boleh kita senggol kiri kanannya dulu dan bilang, udah lama gak ketemu makin keren aja nih. Biar agak loose gitu ya. Tegang banget tadi dengerin Pak Victor tadi ya. Saya juga jadinya agak khawatir dengan tubuh saya ini. Atletis begitu ya, saya khawatir ada penyakit apa di dalam sini. Tapi hari ini saya yakin saya sembuh Bapak Ibu.
Hari ini saya mau membahas sebuah fenomena Bapak Ibu. Waduh, ini fenomena yang sangat berbahaya. Jadi fenomena yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Fenomena yang sangat mengerikan, yang mungkin Bapak Ibu tahu. Yang sangat viral, sangat menakutkan dan bahkan saking mengkhawatirkan ya Pak Jokowi sempat mempidatokan soal ini. Jadi ini sangat penting. Jadi ini adalah fenomena yang mungkin kita kenal dengan nama pinjam dulu 100 Bapak Ibu. Jadi fenomena ini Bapak Ibu adalah fenomena yang akan membahayakan hubungan masing-masing kita semua ya dengan berkeluarga begitu ya. Dan saya kadang-kadang ingat-ingat Tuhan, pernah nggak ya saya merasakan fenomena ini dalam hidupan saya? Ada nggak yang pernah pinjam 100 sama saya? Puji Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Karena saya bukan korban, tapi saya pelakunya gitu ya. Dan korban yang paling saya dan istri saya lakukan adalah ke mama mertua saya gitu ya. Jadi karena pagi-pagi, Beb itu ada iuran sampah datang 60.000. Sama itu Cecil mau beli roti 20.000, kamu ada 100 enggak? Saya buka dompet seperti biasa Panino kosong melompong. Ya kan, karena saya seperti ingin mengosongkan hati saya supaya Tuhan hadir. Begitu juga dompet saya selalu kosongkan supaya Tuhan bisa hadir di dalam situ. Gitu. Dan puji Tuhan jadi saya pikir aduh nggak ada lagi Beb. Nah saya timbul pikiran jahat gitu ya. Coba tanya mama gitu ya. Istri saya langsung teriak dari atas, Mama pinjam 100 nanti kami kembalikan gitu. Jadi saya pun melakukan itu. Jadi boleh sini pelaku-pelaku pinjam 100 saya minta. So saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan salah gak sih minjem ini? Ya kan ini bahaya memang ya. Ternyata di Alkitab ada ayatnya. Wah mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Di Ulangan 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Di Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga kita baca sama-sama Bapak Ibu, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. So Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya ini jangan saling meminjam di sini Bapak Ibu. Kalau bisa saya ketemu Edo, Dok saya ada berkat nih, gua kasih lu 100.000 nih buat lo. Edo juga taruh 100.000 di dompet saya. Jadi sama-sama kita saling memberi gitu Bapak Ibu ya. Panino, nih kemarin bisnisku berhasil 100.000 buat Panino. Panino juga taruh 100.000 di dompet saya gitu. Gak ada lagi kita pinjam-pinjam di gereja Bapak, kita saling memberkati. Harus punya mindset kita jadi berkat, kita harus kasih pinjam Bapak Ibu. Gak bisa minjemin duit, kita bisa pinjemin baju kita. Saya udah banyak jas saya dipinjam orang, gak balik lagi Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya memberkati dia. Yang penting saya bisa memberi pinjaman. Itu karena kita anak Tuhan, anak pemenang. Kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan apa sih yang cara buat kita men-trigger supaya langit bisa memberi hujan bagi tanahmu. Dan ini ayat yang kita semua tahu. Di Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persembulan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan SWT, apakah aku tidak akan buka bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Satu-satunya ayat di mana Tuhan menyuruh kita untuk mencobai dia. Kita kan gak boleh mencobai Tuhan. Tapi di ayat ini dia bilang, tes gue. Dan saya sama istri saya selalu mengetes Tuhan setiap bulannya. Saya tes nih Tuhan, nih makan nih gitu ya. Dan Tuhan juga bilang, makan nih berkat gue. Sampai detik ini saya gak pernah berkekurangan Bapak Ibu, cukup beli istri listrik, beli isi kulkas semuanya cukup. Jadi saya berharap hari ini, yuk mari Bapak Ibu, kata-kata, minta tolong tim multimedia. Mana tadi kata-katanya ya? Kita sama-sama sepakat Bapak Ibu kita ganti katanya ya. Setelah dengar firman ini kita ganti, pinjam dulu 100 kita ganti apa Bapak Ibu? Beri dia 100. Amin, amin ya Bapak Ibu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, bisa memuji dan mempermuliakan Tuhan, bisa mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari Pak Victor.
Kalau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, kalau kami penyakit apapun bisa sembuh, sesuatu yang mengerikan seperti kanker bisa sembuh, masih ada harapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini juga kami belajar untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak lagi kita meminta, nggak lagi kita menadah, tapi kami juga mau memberi, belajar untuk memberi, belajar untuk menjadi berkat. Nggak jadi benalu buat orang lain, kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami hari ini akan menjadi berkat bagi semua yang memerlukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Sama-sama katakan lagi. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. It's Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center.
Jesus be the center of your church. Jesus be the center of my church. Yes, terima kasih ya Tuhan. Jesus be the center of my church. From me, And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Sing Jesus. Nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus. Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh mengalami kuasa-Mu yang dahsyat, dan kami bersyukur Tuhan, Engkaulah pusat hidup kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga dan bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Dan itu Allah yang ada di tengah-tengah kami. Itulah Allah yang mengasihi kami, Allah mempedulikan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, berkenallah Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang tebusan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memahami akan isi hati-Mu. Urapi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Bersama-sama kami diperbaharui. Bersama-sama kami diteguhkan, bersama-sama kami berkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Mari kita buka kitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saudara tangkap dalam kesaksian Pak Victor? Yang saya tangkap adalah sebuah keputusan. Ya, sebuah keputusan. Aku mau sisa hidupku untuk Tuhan. Itu keputusan. Keputusan itu lahir oleh karena apa? Karena pengalaman. Ya. Saya percaya Pak Victor tidak akan mengambil keputusan ini kalau tidak punya pengalaman. Dan inilah dasar kekristenan kita. Ya. Ya. Ada banyak orang mengambil keputusan, tapi dasarnya tidak jelas. Ya. Ada banyak orang mengambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Saya mau melayani Tuhan. Tapi apa dasarnya? Maka saudara tidak heran apa putus di tengah jalan. Gagal di tengah jalan. Karena apa? Tidak jelas dasarnya. Maka saudara, tema kita ini jelas berbicara tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Untuk menjadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Untuk menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 1 pasal 2 ini, intinya sebenarnya di situ adalah betapa kita bersyukur kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa mempercayai Tuhan. Ya. Saudara, saya dari kecil sudah jadi orang Kristen. Saya dibaptis tahun 67. Di sini tahun 69. Tapi baru saya mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan 10 Agustus 72. Dan itulah menjadi dasar mengapa saya bisa berdiri di sini. Karena apa? Pengalaman akan Tuhan melahirkan sebuah keputusan. Dan keputusan itu membuat saya bisa berdiri di sini. Maka saudara, sekali lagi saya katakan, kekristenan kita sangat ditentukan siapa Tuhan yang kita percayai. Siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau Paulus dengan tegas mengatakan apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Ya, satu pernyataan luar biasa. Ya, itu dinyatakan Paulus dalam 2 Timotius 1:12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Mengapa ia tahu? Mengapa ia yakin? Karena dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman. Mungkin pernah kita mendengar bagaimana satu pernyataan Paulus. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. 1 Timotius 1, 15-16. Jadi ini pengalaman Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang dia percayai. Itulah Kristus. Yang mengasihi dia. Itulah Kristus yang telah mengampuni dosanya. Itulah Kristus yang telah menyelamatkan hidupnya. Ya. Maka pembacaan kita luar biasa saudara. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-17 tadi. Ya. Intinya di sini adalah bagaimana kita mempertahankan iman. Bagaimana kita tidak bergeser dari iman. Karena apa? Sadar atau kita tidak sadari.
Terlalu banyak hal yang kadang-kadang membuat kita bergeser dari iman. Sehingga bukan lagi Yesus itu segala-galanya. Bukan lagi Yesus itu yang utama. Bukan lagi Yesus itu yang menjadi pusat hidup kita. Kadang-kadang sudah bergeser. Dan saudara tahu, tatkala kita bergeser dari iman, itu menunjukkan, itu mengingatkan kita sedang hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Alkitab, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Nah, seringkali saya katakan bahwa tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita perlu takutkan selama hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pak Victor pegang ini. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa selama hidupku berkenan kepada Allah, selama hidupmu berkenan kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Saya ingat kembali kesaksian yang juga kami alami seperti Pak Victor. Saya ingat tanggal 17 April tahun 87. Kakak perempuan saya divonis oleh tim dokter di rumah sakit Cikini. Jadi ada 5 dokter saya hadapi. Dikatakan Pak Pendeta, inilah hasilnya. Paling lama, paling kuat bertahan 3 bulan. Kalau tadi Pak Victor bertahan 2 tahun ya. Ini 3 bulan. Ya. Karena kanker menggerogoti kandungannya luar biasa. Sudah stadium akhir. Ya. Ya. Tapi begitu saudaraku. Bertahan 31 tahun. Baru dipanggil oleh Tuhan tahun 2018. Ya. Maaf. Dulu kami tinggal di Bintaro, rumah kami kecil. Itu kalau kankernya itu membusuk. Baunya luar biasa. Dan kalau kankernya itu kambuh, ia tergelapar-gelapar di lantai. Ya. Maka satu hari saya ke rumah sakit Cikini, saya ketemu dengan dokternya, namanya Dokter Erionas. Katakan, Pak, salam dari kakak saya. Dia katakan, masih hidup. Dia berkata, masih hidup. Jadi saya yang sampaikan untuk kita semua siang hari ini. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Maka siang hari ini kita akan belajar. Keputusan yang kita ambil, komitmen yang kita ambil. Saya mau pilih Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan. Kalau dasarnya itu pengenalan kita akan Tuhan, pasti bertahan. Saya ingat dulu waktu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Teman-teman saya katakan apa? Pasti nanti kamu menyesal. Karena saya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam usia jalan 18 tahun. Masih terlalu sangat muda. Tapi puji Tuhan, sekarang usia saya menjelang 71 tahun. Belum pernah sekalipun menyesal jadi hamba Tuhan. Karena apa? Dasarnya kuat. Dasar saya mengambil keputusan kuat. Karena apa? Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mempercayai Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Kenapa saudara? Saya dari kecil sakit-sakitan. Ya. Ya. Kalau saudara lihat foto saya waktu saya sebelum bertobat, saudara tidak yakin itu foto saya. Termasuk anak saya pun pernah lihat foto saya, tidak yakin dia itu foto saya. Karena apa? Tidak ada bentuknya. Kalau sekarang kan cukup ada bentuknya. Ya. Dia lihat foto saya ini, dia tidak yakin. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang menarik. Sudah kurus, kering. Ya. Ya. Karena apa? Tanpa pengharapan. Ya. Tapi saya bersyukur sejak 10 Agustus 72 sampai hari ini. Bukan tidak pernah sakit. Ada banyak penyakit. Tapi tidak pernah lagi menggorogoti sejahtera. Tidak lagi menggorogoti sukacita. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Karena apa saudaraku? Saya sudah pernah saksikan di sini. Saya bermacam-macam penyakit. Ya. Jantung saya pernah menyuruh saya berhenti khotbah. Karena apa? Saya jantung ada 2 minggu lah di ICU.
Saya ingat tahun 81 di salah satu gereja di kota Manado. Saya tinggal mau tumpangkan tangan, tidak jadi tumpangkan tangan, terjatuh di mimbar. Lalu lari ke rumah sakit. 3 bulan harus di tempat tidur karena lever saya rusak. Tapi aku tahu kepada saya pokok saya. Dan aku yakin dia berkuasa. Puji Tuhan. Ya. Dulu istri saya katakan saya nanti menikah dengan saya akan cepat jadi janda. Karena semua pengalaman itu sebelum menikah. Ya. Jadi saya mengalami serangan jantung belum menikah. Ya. Saya lever belum menikah. Ya. Tapi karena istri saya yakin bahwa itu Tuhan Tuhan berapa tahun saya jadi janda dan tidak masalah. Tapi Tuhan, puji Tuhan, tahun ini 40 tahun kami menikah. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi saudara, saya ingin sampaikan untuk kita siang hari ini. Supaya jangan sekedar saudara melayani. Jangan sekedar aku mau ikut Yesus, aku mau iring Yesus. Harus dasarnya jelas. Pengenalan akan Tuhan. Pengalaman hidup dalam Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan melahirkan beberapa hal. Yang pertama, hidup mengutamakan Tuhan. Pak Victor jangan lupa. Hidup mengutamakan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita akan Tuhan akan membuat kita tidak ada sesuatu yang lebih berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain relasiku dengan Tuhan, selain hubunganku dengan Tuhan, selain hidupku dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan Ia sedia kehilangan segala-galanya. Asal Asal aku menikmati Yesus. Itu satu pernyataan Paulus luar biasa dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Semuanya sampah. Semuanya tidak bernilai. Semuanya tidak ada harganya. Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Maka saya percaya pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita hidup dalam Tuhan, ini membuat kita mengerti betapa bernilainya imanku. Betapa berharganya imanku. Betapa bernilainya imanku. Maka percayalah dunia ini tidak akan bisa menggeser kita dari iman. Karena Aku tahu kepada siapa aku percaya. Maka saya percaya sebuah pujian yang dulu sangat terkenal. Jabatan kau boleh ambil, kekayaan kau boleh ambil, harta boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Jabatan boleh kau ambil, harta boleh kau ambil, segala-galanya boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Dan itulah Filipi 3:8 itu. Maka pertanyaan untuk kita siang hari ini, sudahkah dia yang pertama, yang utama dan terutama dalam kehidupan kita? Jangan buat ada sesuatu yang lebih berharga dari Yesus. Ya. Kalau Kolose pasal 1:15 Paulus katakan Ia lebih utama dari segala yang dia ciptakan. Ia lebih utama dari segala yang dia ciptakan. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-22-23 Daud katakan Engkau lebih besar, engkau lebih dahsyat, engkau lebih hebat, engkau lebih luar biasa. Maka saya percaya Pak Victor, kanker itu tidak akan merampas sukacita. Oleh karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Bahkan Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang kelima. Dengan siapakah engkau dapat membandingkan aku? Dengan siapakah engkau dapat menyamakan aku? Dengan siapakah engkau dapat mensejajarkan aku? Inilah yang membuat Paulus di penjara pun ia bisa bernyanyi. Inilah yang membuat Paulus katakan kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami difitnah, kami ramah. 1 Korintus 4, 12-13. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami difitnah, kami ramah.
Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Maka saya percaya Bapak Ibu, tidak akan ada benci, tidak akan ada dendam, tidak akan ada sakit hati, tidak akan ada sikap membalas. Oleh karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ia lebih. Maka mari kita belajar siang hari ini. Sudahkah ia lebih utama? Sudahkah ia lebih segala-galanya? Sudahkah ia lebih hebat dari yang lain? Maka saya percaya kalau ini yang menjadi satu dasar untuk kita melayani Tuhan. Apa sih artinya pergumulan? Apa sih artinya tantangan? Ya. Ya. Saya satu hari diludahi. Diludahi, diusir, diancam. Ya. Tapi puji Tuhan saudaraku. Akhirnya itulah yang paling sayang kepada saya. Karena saya baca 1 Pasal 4:13 itu. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami difitnah, kami ramah. Makin diusir, saya makin datang. Makin diusir, saya makin datang. Lama-lama dia sudah bosan mengusirnya. Ya, jadi kami akhirnya jadi sahabat. Sekarang termasuk, itulah salah satu yang paling setia mendukung saya, mendoakan saya, memperhatikan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya. Kemarin kita belajar pagi hari ini. Katakan Tuhanku lebih penting dari pekerjaanku. Tuhanku lebih hebat dari pergumulanku. Tuhanku lebih besar dari segala permasalahanku. Tuhanku lebih berharga daripada hobiku. Dan ini yang membuat Paulus punya satu komitmen. Ya. Bagaimana mempertahankan iman. Kita baca sebentar Roma pasal yang ke-8. Boleh ditampilkan Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Ini sebuah pernyataan, komitmen. Karena apa? Ia tahu kepada siapa dia percaya. Kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-8, 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini komitmen. Tidak ada yang bisa memisahkan. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Aku yakin Dia berkuasa. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, kekecewaan boleh datang, tapi jangan itu membuat kita bergeser dari iman. Karena apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman kita hidup dalam Tuhan. Yang kedua, pengenalan dan pengalaman kita dalam Tuhan melahirkan rasa tanggung jawab. Bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tatkala saudara yang mengambil putusan, saya mau pilih Yesus, saya mau hidup dalam Yesus, saya mau hidup dalam Tuhan. Itu berarti berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini membuat kita mengerti untuk apa kita hidup. Untuk apa kita hidup. Ya. Setiap kita yang mengaku Yesus telah mati bagiku.
Setiap kita mengaku ia telah mati bagiku, itu berarti saudara, saya, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5:15 itu. Tatkala saudara mengatakan, tatkala saya mengatakan Yesus telah mati bagiku, itu berarti saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi saya hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti hidup untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, ini membuat hidup akan indah. Kita tahu untuk apa kita hidup. Kita mengerti mengapa saya masih hidup. Ya. Kalau Paulus katakan apa? Secara pribadi Paulus katakan apa? Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Paulus katakan apa? Sebenarnya sesungguhnya aku rindu pindah dari dunia ini untuk menetap kepada Tuhan. Tapi demi kamu, demi saudara, demi orang banyak, Paulus katakan apa? Lebih perlu tinggal di dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam Filipi pasal yang pertama itu. Ayat 12-26, ada 3 hal yang ditetapkan Paulus. Tatkala ia mengambil keputusan menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, Paulus katakan apa? Bagiku tidak ada pilihan lain. Hidupku harus berdampak untuk kemajuan Injil. Hidupku harus berdampak untuk kemajuan Injil. Ya. Pak Victor jangan lupa. Hidupku berdampak untuk kemajuan Injil. Untuk kita semua. Hidupku berdampak. Dan saudara, inilah salah satu rahasia bahagia hidup kita. Sejahtera hidup kita. Tenang hidup kita. Kenapa? Kita tahu hidupku berarti. Dan tidak ada hidup yang lebih berarti. Selain hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka saya paling takut menolak yang namanya pelayanan. Karena apa? Kalau saya tolak pelayanan, itu berarti saya menjadikan hidup saya tidak berarti. Jadi Paulus tegas mengatakan apa? Apa yang terjadi atasku justru telah apa? Menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1:12. Lalu ayat 20. Paulus katakan apa? Yang sangat kuharapkan, yang sangat kurindukan ialah Kristus dimuliakan. Yang sangat kuharapkan, yang sangat kurindukan, Kristus dimuliakan. Maka iman kita mengingatkan kita, iman kita membawa kita kepada satu sikap. Tidak lagi mempersoalkan, tidak lagi memperdebatkan boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa. Kita sudah harus maju. Kalau orang masih tanya dosa atau tidak dosa, boleh atau tidak boleh, itu masih imannya masih kerdil. Iman kita harus bangkit. Iman kita harus melangkah. Iman kita harus hidup. Ini memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi ini menjadi patokan, ini menjadi ukuran. Tatkala saudara merancangkan sesuatu, uji dulu apakah ini berdampak untuk menuju Injil? Apakah ini memuliakan Tuhan? Tatkala saudara mengucapkan sesuatu, ujilah itu apakah ucapanku ini memuliakan Tuhan. Tatkala saudara mengerjakan sesuatu, apakah ini memuliakan Tuhan. Karena apa? Saya tahu hidup saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Ditebus, maka tadi pujian kita tadi tidak kompromi. Tidak kompromi. Memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga Paulus katakan apa? Dalam keyakinan ini tahulah aku sekarang. Filipi 1 ayat 25. Dalam keyakinan tahulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam bersama-sama kamu. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita. Jadi pastikan saudaraku hidup kita jadi berkat. Jadi ini komitmen Paulus. Hidup berdampak untuk kemajuan Injil. Hidup berdampak untuk memuliakan Tuhan. Dan hidup berdampak untuk menjadi berkat.
Dan tidak ada kebahagiaan lebih indah selain kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Saya ingat 40 tahun yang lalu, tatkala kami masuk dalam pernikahan, khotbah pendeta sangat sederhana. Intinya yang satu. Saudara sastra, kalau engkau mau menjadi suami yang berbahagia, kuncinya yang satu. Bahagiakan istrimu. Dan puji Tuhan, 40 tahun kami nikmati, kami bahagia. Bukan tidak ada masalah, banyak ketidakcocokan. Ya, memang pernah orang kata kembali, wah Pak Sembiri enak sekali, ya pasti enak sekali rumah tangganya. Dia pikir karena dua-dua pendeta, IPP kan tidak boleh kerja di luar. Ya, istri saya dulu pegawai negeri, dulu kerja rumah sakit Cipto. Tapi tatkala mengambil keputusan kami akan menikah, tinggalkanlah semua pegawai negerinya, sekolah ke Batu, jadi pendeta. Dan orang pikir, wah enak sekali dua-dua pendeta. Saudaraku, justru kadang-kadang pergumulannya tersendiri. Ya, kami ada dua pendeta. Waktu kami MLS 2, kami satu bangku. Istri saya mencatat. Saya jarang catat, dia catatin. Ya. Kami tetangga, rumah saya nomor 28, mertua saya 31. Tanpa karena komitmen kita. Bukan dibahagiakan, tapi membahagiakan. Bukan memperhatikan, bukan diperhatikan, tapi memperhatikan. Aku tahu kepada siapa, aku percaya. Jadi ini satu tanggung jawab Bapak Ibu. Dan kesimpulan Paulus dalam 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Inilah merupakan rasa tanggung jawab. Kita baca sebentar 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa dikatakan keharusan? Ini rasa tanggung jawab yang lahir oleh karena pengalamannya hidup dalam Tuhan. Jadi kata keharusan di sini dasarnya Pak Nino adalah pengalamannya dalam Tuhan. Jadi bukan berarti kalau tidak memberitakan Injil tidak masuk surga, bukan dalam garis itu. Soal masuk surga itu sudah pasti. Tapi rasa tanggung jawab. Mengapa Paulus katakan keharusan? Karena dalam Roma pasal 1, 14-15 Paulus katakan apa? Aku berhutang. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Aku berhutang. Saya tidak tahu hari ini apakah para pemusik kita memiliki rasa berhutang sehingga aku main musik. Apakah para pemimpin pujian kita hari ini memiliki rasa berhutang sehingga tampil pimpin pujian. Tanpa didorong oleh rasa berhutang kita kepada Tuhan, tidak kuat dasarnya untuk pelayanan. Tapi kalau dasarnya saya berhutang kepada Tuhan, apa sih yang bisa menghambat kita? Apa sih bisa menghalangi kita? Ya. Maka ini doa kita hari ini. Supaya Tuhan karuniakan bagiku rasa tanggung jawab. Menghargai akan pengorbanan Yesus. Menghargai akan kematian Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi satu kekuatan. Masa itu dorongan. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin bagikan lewat firman Tuhan ini. Ini berbicara tentang pengharapan. Mengapa dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Dalam ayat 15 tadi. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-17. Dunia dengan segala kejayaannya. Dunia dengan segala kemewahannya. Dunia dengan segala kebesarannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Itu pengharapan kita. Mengapa dikatakan jangan bergeser dari iman? Karena iman kita bukan hanya hidup 70 tahun. Bukan hanya hidup 100 tahun. Tapi hidup selama-lamanya. Maka tidak masalah Bapak Ibu berapa lama kita hidup. Yang penting pastikan kita hidup melakukan kehendak Allah. Karena hidup melakukan kehendak Allah berarti surga itu sudah menjadi milik kita. Ya. Saya istri saya dalam minggu ini kami 3 kali ke rumah duka.
Sesuatu yang indah luar biasa. Memang bagi saya ke rumah duka itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya. Khususnya ada dua kekasih kita. Saya sungguh diberkati. Ya. Waktu kami sampai di rumah sakit rumah duka Carolus, ya, semua keluarga sudah kumpul, memang acara. Setelah acara saya duduk, langsung dipanggil untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Lalu anaknya menceritakan, waktu diantar papanya ke rumah sakit, dia hanya mau kontrol. Ternyata sampai di Carolus, dia mengalami serangan jantung. Dan intinya apa? Lewat. Dalam usia 48 tahun. Lalu anaknya menemani katakan apa? Sudah Pak, kalau memang waktunya Tuhan panggil Pak, Bapak kami sudah rela Pak. Bapak juga siap aja, berangkat saja Pak. Saya juga kayak gitu, anaknya mengatakan seperti itu. Kalau sudah waktunya Pak, tapi keluarga ini dapat dikatakan tiap tahun tidak pernah absen KTN di Batu. Tiap tahun. Satu keluarga itu kadang-kadang mereka 3 mobil, 4 mobil. Semua orang tuanya dengan anak kakak beradik semua. Ya. Saya senang kata anak-anak itu. Pak kalau sudah waktunya Pak, Bapak mau dipanggil Tuhan berangkat saja. Karena Pak sudah tahu kemana berangkat. Sudah kemana tujuannya. Lalu yang kedua yang 3 hari yang lalu. Kami setelah ke salah satu gereja GPD Tanjung Priok. Ya, hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Dikatakan apa? Minggu lalu masih pimpin perjamuan 2 kali. Ya. Lalu masih kunjungan orang ke rumah sakit. Tidak menyangka hari Selasa sesak sebentar dipanggil oleh Tuhan. Situ saya belajar. Ya. Lalu anaknya katakan apa? Puji Tuhan. Papa ini menjadi contoh bagi kami, menjadi teladan bagi kami. Bagaimana hidup mengasihi Tuhan, bagaimana beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Petrus memberikan kita nasihat hari ini. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, waktu yang sisa. Mari kita terus belajar, waktu yang sisa, waktu yang sisa. Waktu yang sisa tidak berbicara tentang umur. Waktu yang sisa tidak berbicara tentang usia. Tapi waktu yang sisa berbicara tentang kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat, untuk melakukan yang berdampak untuk kekekalan. Dunia dengan segala kemewahannya, dunia yang segala kejayaannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan sebelah mama. Orang tanya, Pak, apa sih dorongan untuk Bapakku terus semangat melayani Tuhan? Saya katakan apa? Saya sudah membayangkan indahnya sorga. Saya sudah membayangkan indahnya sorga itu. Dan itulah membuat siapa? Rasanya ada kebahagiaan sendiri Pak Nino. Sekali lagi saya katakan dalam usia seperti ini, puji Tuhan, memang ya saya menyadari kekuatan makin berkurang. Ya, saya 17 tahun, jadwal saya ke GB Medan, biasanya saya bisa 5 kali 1 hari. Tapi sekarang paling kuat 3 kali. Itu pun sudah termasuk ngos-ngosan. Tapi satu yang saya lihat, kerinduan untuk melakukan kehendak Allah tidak pernah kendor. Kerinduan untuk melakukan tidak pernah kendor. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita hidup Tuhan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Pastikan hidup kita berdampak untuk majukan Injil. Pastikan hidup kita berdampak untuk memuliakan Allah. Pastikan berdampak. Tetapi dengan satu pengharapan. Ya. Ya. Dunia dengan segala kemewahannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Maka Rasul Paulus saya simpulkan di sini. Rasul Paulus katakan apa? Jika kita beriman kepada Tuhan hanya untuk hidup yang kita hidupi sekarang ini, kita orang yang paling malang. Tapi kita beriman kepada hidup yang kekal. Karena apa?
Ia telah mati, ia telah bangkit, ia telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, ia akan datang untuk menjemput kita dan membawa ke tempat di mana dia berada. Kita pun berada, itulah pengharapan kita. Maka kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku, hidupku bagi Tuhan. Keputusanku, hidupku menjadi berkat. Keputusanku, biarlah berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tidak mengasihi dunia ini, untuk tidak terikat dengan dunia ini. Tapi biarlah kami terus hidup mengasihi Tuhan dan terikat dengan Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini terlalu amat sangat singkat. Tapi kami bersyukur untuk pengharapan dalam Tuhan. Kami tidak mengimani untuk hidup, hanya hidup untuk sementara. Tapi kami beriman kepada hidup yang kekal. Hidup yang tiada batas umurnya Tuhan. Bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan itulah menjadi perjuangan kami dan tujuan iman kami. Karena kami tahu Tuhan, dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala kejayaannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Baik untuk hidup kami sekarang ini maupun untuk hidup yang kekal. Kami akan berbahagia bersama-sama dengan Sang Juru Selamat. Itulah Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kau mengenal masing-masing kami Tuhan. Sejauh mana kami hidup mengutamakan Tuhan. Sejauh mana kami punya komitmen untuk menjalin, merawat, memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Dan sejauh mana hidup kami berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tolong kami. Untuk tidak hidup diri sendiri. Tapi kami hidup bagi Tuhan. Hidup bagi kekalan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, siapa diberkati pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Wah, kita semua diberkati. Terima kasih Pak Sastra, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, besok kita ada pengajaran melalui Zoom. Dan kita temanya unik sekali, menuai yang terabaikan. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang belum pernah mendengar nama Yesus. Mereka yang tinggal di luar tembok gereja. Nah, besok kita akan ada pengajaran melalui Zoom dan pembicaranya adalah Bapak Evert Noldi Wenas. Jam 7 nanti kita akan sharing di WhatsApp grup kita ya. Dan saya percaya ini kita akan menjadi berkat. Karena kadang-kadang kita tahu, aduh gimana ya melayani pembantu kita, melayani tetangga kita, atau melayani siapa, caranya bagaimana, besok kita akan pelajari. Supaya kita bisa melayani mereka yang di luar tembok ini. Amin. Amin. Jam 7 malam besok dan linknya akan di-share melalui Zoom, di-share melalui WA kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Haleluya. Yuk pulang dengan berkat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik. Pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan Yesus, hadirat-Mu di dalam rumah Tuhan ini. Kami boleh dipenuhi, diberkati Tuhan. Dengan pujian, penyembahan, dengan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan, Engkau bisa membuat satu mujizat yang luar biasa. Kepada hamba-Mu Pak Victor yang sudah stadium 4.
Dan waktu masih perawatan terputus karena masa COVID nggak bisa berkonsultasi lagi, tidak bisa menerima obat. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah tabib dari di atas segala tabib. Allah yang memberikan kesembuhan. Dan itu yang dipegang oleh Victor. Bukan kuat, bukan gagah, bukan obat-obatan, bukan ilmu. Tapi iman percayanya kepada Engkau. Itulah yang memberikan kesembuhan ilahi. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Yang membuat dia mengambil keputusan untuk terus melayani Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, aku berdoa memberkati Pak Victor dan Diana. Pakai mereka lebih heran lagi dimanapun Engkau utus mereka melalui kesaksian hidup mereka ini. Terima kasih juga untuk Pak Sastra yang pada pagi hari ini sudah menjadi berkat untuk kami yang luar biasa. Padahal Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun dari ibu tercinta, istri tercinta, Ibu Deli. Aku berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pak Sastra, Ibu Deli, anak-anak, mantu, cucu-cucu mereka, Tuhan berkati Bapak yang baik. Kami perkatakan keluarga ini kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Engkau. Dan keluarga yang membawakan dampak banyak kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan melalui keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Aku berdoa biarlah setiap firman yang sudah kami terima tertanam dalam tanah yang subur dan akan bertumbuh sehingga kami pulang dengan penuh berkat Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami akan mengenangkan, memikirkan, merenungkan akan firman ini. Sehingga firman ini dapat bertumbuh dan menjadi kekuatan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap pulang dari tempat ini. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita tengadakan tangan kita ke atas. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua. Kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, semingguan ke depan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living, Spirit of the living God. Not by battle, not by fight, but by the Spirit of the living, Spirit of the living God. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living, Spirit of the living God. Not by battle, not by fight, but by the Spirit of the living, Spirit of the living God. Haleluya, selamat hari Minggu, happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan.